Kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan nikmat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Salat yang sangat berat untuk orang-orang munafik. Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Athqalus salati 'indal munafiqina salatul isya'i wal fajr." Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Apabila keduanya mengetahui pahala isya dan subuh, jamaat masjid, niscaya la tauhuma walau habwan, niscaya mereka berdua niscaya mereka akan mendatangi masjid untuk salat isya dan salat subuh dengan berjamaah meskipun dalam keadaan habwan, dalam keadaan merangkak. Dan kita merupakan orang yang dipilih oleh Allah, alhamdulillah, atas taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan menjalankan subuh dengan berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebiasaan yang baik untuk kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan istiqomahan kepada kita semua. Meskipun istiqomah itu sangat berat, tetapi harus diminta kepada Allah sebagaimana yang telah diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan di dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah, atau Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa istiqamah. Karena istiqamah sangat berat. Ya, jadi iman seseorang itu sangat fluktuatif. Naik turun gitu. Maka tetap harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memegang hati kita semua. Ya, maka itu yang kita minta, agar kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menutup hidup kita ini sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang baik ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang menyempurnakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki hubungan, bukan hanya hubungan baik kepada Allah, tapi juga hubungan baik dengan sesama. Karena banyak orang salah tafsir, mengukur seseorang baik itu ketika seseorang itu hanya baik sama Allah. Ya, sholatnya, hajiannya, ubudiyahnya, tapi sama orang lain dia kurang baik. Dia kurang bisa membuat bagaimana orang lain bisa nyaman dengan dirinya. Dia kurang bisa membangun bagaimana bermuamalah yang baik antar sesama, sehingga ditinggalkan poin-poin ini. Padahal ini adalah poin penyempurna. Saya ingat, insya Allah pernah kita kaji dalam forum yang sama, bahwa di dalam Arba'un Nawawi itu dijelaskan hadis yang ke-18 insya Allah terkait Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, takutlah engkau, takwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, wa adbi'is sayyi'atal hasanah, ikuti as-sayyi'ah, keburukan, kejelekan yang Anda lakukan dengan apa? Dengan kebaikan. Niscaya tamhuha, niscaya kebaikan yang Anda lakukan itu akan apa? Akan menghapus kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini kemudian para ulama menjelaskan bahwa hadis ini mencakup beberapa poin.
termasuk yang dibahas di dalamnya adalah tentang kesempurnaan derajat ketakwaan seseorang. Jadi seseorang dikatakan sempurna ketakwaannya kalau dia telah menerapkan 3 poin yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini menyangkut hubungan baik seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ini menyangkut hubungan baik seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar masalah tauhidnya, tetapi juga masalah ubudiyahnya. Ya, bagaimana tentang ma'rifatullah, ya. Ma'rifatullah. Kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh dia. Perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh dia. Larangan-larangan yang harus dijauhi oleh dia sejauh-jauhnya. Ya, dalam semua aspek ibadah. Maka dia sangat kuat memperhatikan ya tentang kemaslahatannya, tentang benarnya. Dia pelajari, ilmu-ilmunya dia pelajari. Karena ini menyangkut hubungan baik dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang itu betul-betul ingin dekat dengan Allah, ingin mempunyai hubungan baik dengan Allah, maka poin yang nomor 1 ini harus betul-betul dilalui dan dia harus dikuatkan. Makanya kita dituntut untuk apa? Mengikhlaskan niat di dalam semua ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintah untuk menata niat. Ya, karena niat ini pokok dari semua amal ibadah, diterima atau tidak tergantung dengan niatnya. Sebaik apapun ibadah seseorang, sebenar apapun ibadah seseorang, tetapi kalau niatnya enggak tepat, niatnya salah, masih ada sum'ah, masih ada riya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, yang kedua yang harus dipenuhi adalah tentang benarnya amal yang ia lakukan. Maka dia dituntut untuk mencari apa? Mencari ilmu. Ya, tentang bagaimana sholatnya, harus dia ilmui sholat itu. Karena banyak kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi anna rajulan, ada seorang laki-laki yusolli, dia sholat tapi lam tuqbal sholatuhu, tidak diterima sholatnya. Berapa lama? Sittina sana, selama 60 tahun. Ternyata ada orang yang sholatnya nggak diterima selama 60 tahun. Kenapa? Karena la'allahu yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Karena dia menyempurnakan rukuknya tapi nggak menyempurnakan sujudnya. Wala'allahu yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Dan boleh jadi dia telah menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Para jamaah, rukuk sujud itu merupakan satu rukun sholat. Jadi rukuk itu rukun sholat, sujud pun juga rukun sholat. Dan di dalam rukun ini juga ada rukun namanya apa? Tumak nina. Sujud harus tumak nina, rukuk harus tumak nina. Ya. Jadi rukuk itu harus tumak nina, harus tenang, harus sempurna rukuknya. Tidak buru-buru itidal kalau rukuknya belum benar-benar sempurna. Sujud pun juga demikian, tidak buru-buru duduk kalau sujudnya tidak sempurna. Kalau sujud sama rukuk tidak sempurna, nggak tumak nina, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun 60 tahun dia ibadah. Padahal umur seseorang nggak sampai 60 tahun. Tapi Rasulullah SAW katakan ada orang yang sampai 60 tahun dia sholat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu ngejar target rakaat, kepingin banyak, tapi ternyata apa? Ternyata nggak menyempurnakan sholatnya. Maka jangan dibanggakan. Kalau sholat 5 menit, 23 rakaat selesai, kemudian dibanggakan. Ini budaya, ini kearifan lokal, harus dilestarikan. Ini tradisi kami. Kok dibanggakan di mana? Kalau sudah nggak benar, jangan dibanggakan. Ya. Lah makanya hadirin jemaah rahimakumullah, harus diilmui salat-salat itu. Lah, kalau salat saja kemudian nggak diterima oleh Allah, terus bagaimana dengan nasib-nasib ibadah yang lain? Ya ini kan, ini satu contoh ini. Ketika menjalin hubungan yang baik dengan Allah, harus betul-betul ini dibangun. Lah kalau salatnya nggak diterima, terus bagaimana dengan nasib ibadahnya yang lain? Puasanya bagaimana? Sedekahnya bagaimana? Bacaan Qur'annya bagaimana? Amalia-amalia yang lain terus bagaimana? Kan gitu kan. Makanya Rasul mengatakan
awwalu ma yuhasabuhu bil 'abd yaumal qiyamati as-shalah. Jadi amal pertama yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu adalah apa? Adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau salatnya benar, ya, maka benarlah seluruh amalannya. Tapi kalau fa in fasadat, kalau rusak salatnya itu maka akan rusak seluruh amalannya yang lain. Nah, kemudian para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan fasadat atau fasadat. Fa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya rusak maka rusaklah amalia yang lain. Maka dikatakan di situ salatnya itu sia-sia. Salat yang rusak itu adalah salat yang sia-sia. Enggak dapat pahala, enggak diterima oleh Allah. Dan ini akan berdampak pada amal yang lain. Amal yang lain pun juga akan fasad, akan rusak amal itu. Bagaimana rusaknya amal? Amalnya yang lain pun juga sia-sia, nggak dapat pahala. Gara-gara apa? Salatnya nggak benar. Salat yang nggak benar berpengaruh, sangat berpengaruh pada amal-amal yang lain. Ya, nah ini kan fatal. Ya, jadi salat ini merupakan gerbong ibadah. Ya, merupakan satu pokok ibadah itu adalah salat sebetulnya. Makanya kalau ini nggak serius, yang lain juga akan rusak semuanya kan gitu. Ya, para jamaah rahimakumullah. Jadi sangat banyaklah hadis-hadis yang semisal terkait masalah ini. Makanya kita dituntut untuk mencari ilmu, ya, tentang masalah sholat itu. Jangan sampai merasa ilmu ini kedaluarsa. Jangan. Meskipun kita ini sudah ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, tetap harus banyak belajar tentang masalah apa? Sholat. Dan tidak ada kedaluarsa. Nggak ada expirednya belajar ini. Masa habis tua saya belajar masalah sholat? Loh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang apa? Ibadah yang sangat penting adalah masalah sholat. Karena sangat berpengaruh pada amal-amal ibadah yang lain. Nah, ini contoh. Jadi membangun hubungan baik dengan Allah itu harus dengan apa? Ilmu. Wajib ngaji. Itu contoh sholat saja, belum lagi yang lain itu. Nah, ini bisa dipahami ya? Baik. Ini hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua, ya, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti sesuatu yang jelek, yang buruk dengan apa? Dengan kebaikan, dengan amal baik. Niscaya kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, ini menyangkut hubungan baik seseorang dengan diri sendiri. Ya, tadi kan sama Allah, ini kan dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Ya, kita ini manusia. Manusia itu banyak terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa. Ya. Baik yang disengaja ataupun tidak. Maka dituntut kita ini ketika kita terjerumus dalam satu kesalahan, kita segera insaf. Segera kembali, segera rujuk, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan yang diiringi dengan istighfar, maka itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita iringi dengan istighfar dengan segera, maka itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Atau dengan berbuat baik yang lain. Misalkan dengan sholat, misalkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka niscaya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Makanya innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan, ya, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyiat, itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa di sini adalah salat. Al hasanat bimakna salat. Salat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Artinya dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal solih, dengan puasa, dengan sholat, atau dengan amal-amal yang lain. Kecuali dosa besar. Kalau dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini Syawal, ya, Syawal. Kita dianjurkan oleh para pendahulu kita, oleh para ulama, ya, Syawal ini kita harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu punya
potensi yang nggak baik. Di antara potensi atau pengaruh dosa itu apa? Ya. Seseorang itu akan dibuat berat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dibuat berat. Jadi kalau jenengan nang masjid kok sajane rasane napa abot, berarti ada sesuatu. Maca Quran kok rasane abot itu, berat banget itu. Berarti ada sesuatu. Apa itu? Dosa yang masih bercokol. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Al-Lataif Ma'arif, beliau mengatakan bahwa dosa itu ibarat beban yang ada di pundak seseorang. Kalau orang itu berjalan dengan beban yang ada, tentunya dia akan kesulitan di dalam berjalan. Akan terasa berat berjalan itu. Makanya harus diturunkan beban ini biar kita enteng. Demikian pula orang-orang yang punya dosa. Ya, turunkan beban ini. Dengan apa? Dengan istighfar. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan dimudahkan. Makanya Sya'ban ini ya, kita dianjurkan oleh para ulama ya, kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan masuk Ramadan. Ramadan itu bulan banting-bantingan untuk amal. Kalau dulu para ulama katakan Rajab itu adalah bulan nanam, ya, bulan nanam, ya, Syahruz Zar'i. Kemudian Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman. Kemudian Ramadan adalah apa? Bulan memanen. Panen pahala, manen kebaikan. Bagaimana kita bisa manen pahala di bulan Ramadan kalau kita nggak pernah nanam? Nggak punya persiapan amal yang telah kita pupuk, kita airi saat apa? Saat Sya'ban. Maka dituntut saat Sya'ban itu kita bersungguh-sungguh di dalam amal. Sudah mulai pemanasan, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan masuk Ramadan masalahnya. Makanya butuh enteng, awak itu butuh enteng. Agar kita ini semangat. Gaspol. Remnya diblongkan, jangan dirempol, remnya diblongkan. Kemudian ibadahnya dikencangkan lagi. Porsi ibadahnya diperbanyak lagi. Kualitasnya diperhatikan, kuantitasnya ditambah lagi. Ini Ramadan. Bukan bulan santai. Ini bulan untuk memanen kebaikan. Maka sangat menentukan Sya'ban ini. Makanya ya dikatakan di dalam juga Lataif Ma'arif ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyitir qaulnya seorang ulama bahwa para ulama dulu saat Sya'ban itu menutup toko-toko mereka. Toko-toko kelontongnya, toko-toko warung-warungnya ditutupin semua. Ya. Terus ngapain? Mereka sudah mulai membuka mushaf-mushaf mereka. Fokus ya dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Makanya dikatakan bahwa Sya'ban itu adalah Syahrul Qurra. Ya. Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Al-Qur'an. Karena sudah mulai on time saat itu. Untuk persiapan Ramadan. Termasuk juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dianjurkan. Ya. Karena kita ini manusia, banyak lalainya, banyak lupanya. Ya, banyak lupanya. Nah, rahimakumullah. Nah, ini dalam rangka apa? Menjalin hubungan baik dengan diri sendiri. Saat kita terjerumus dalam dosa, segera kita apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min 70 marrah." Ya, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku ya minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam waktu satu hari, yaitu ketika matahari terbit sampai matahari tenggelam. Ya, minta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Ya, 70 kali. Di dalam hadis yang lain 100 kali. Nah, ini angka-angka ini bukan menunjukkan nilai adat, bukan menunjukkan sekian-sekian, tidak, tetapi menunjukkan nilai kasrah, menunjukkan banyaknya istighfar yang Nabi lakukan, banyaknya taubat yang Nabi lakukan. Padahal Nabi sudah diketahui dia adalah orang yang maksum. Ya, terhindar dari kesalahan. Kesalahannya diampuni oleh Allah, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Beliau dipastikan masuk jannah. Bahkan dikatakan beliau adalah orang yang pertama kali apa? Mengetok pintu surga itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Rasul tidak pernah melalaikan
taubat kepada Allah, tidak pernah melalaikan istighfar kepada Allah setiap harinya. Terus kita ini siapa? Kita ini siapa? Ya, kadang mulut ini juga nggak terkontrol, mata nggak terkontrol, telinga nggak terkontrol. Kemudian kita meminimalkan istighfar kepada Allah, enggaklah. Ya, kita harus lebih semangat lagi, gitu, lebih semangat lagi. Dalam rangka apa ini? Tampuha, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ini adalah menyangkut hubungan baik dengan diri sendiri. Kemudian di dalam hadis ini disempurnakan dengan wahalikin nasa bihulukin hasanin. Hendaklah engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini kan sangat komprehensif. Ternyata takwa itu komprehensif, nggak menyangkut hubungan dia dengan seseorang dengan Allah atau dengan diri sendiri, tapi juga menyangkut hubungan dengan sesama. Ya, jadi nggak oleh wong wis ngaji tambah suwe, tambah elek karo wong, nggak boleh terjadi. Justru ketika kita semakin kuat ya ilmu kita, tentunya kita harus semakin baik hubungan kita kan dengan apa? Sesama. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Para jamaah rahimakumullah. Makanya dalam poin yang ketiga ini menjadi poin pembahasan kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ini menyangkut masalah pergaulan dengan apa? Dengan sesama. Para jamaah rahimakumullah, ada beberapa hadis terkait masalah bagaimana kita mesti bergaul dengan sesama, ya. Ya. Tentunya dengan akhlak-akhlak yang baik itu. Para jamaah, saya menyetir beberapa hadis terkait masalah poin yang ketiga ini. Ya. Ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis riwayat Imam Muslim ya. Ini saya kumpulkan di buku kami di Cahaya Adab-Adab Islami. Ini insyaallah kalau jenengan yang sudah punya bisa dibuka itu. Baik, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, farsadallahu lahu ala madrajatihi malakan." Ya, ada seorang ya pergi mengunjungi akhan lahu, saudaranya, fi qaryatin ukhra, di daerah yang lain. Farsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanannya itu. Falamma ata alaihi, maka ketika ya ia mendatanginya, qala, maka dia berkata, aina turidu, ya, mau kemana engkau? Maka qala, orang laki-laki tersebut menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryati, aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Ya. Qala, maka kemudian malaikat tersebut mengatakan, hal laka alaihi min ni'matin, ya, tarabbuha, apakah kamu mengunjungi saudaramu ini dalam rangka kamu ingin atau ada kepentingan yang harus kamu selesaikan dengan dia, ya, atau kamu ingin mendapatkan sesuatu darinya? Maka kemudian dikatakan oleh lelaki tersebut, la, tidak, ya, ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wajal, aku mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kangen itu, sangat kangen ingin ketemu sama temennya gitu kan. Dan dia sampaikan itu, ya, anni ahbabtuhu fillahi azza wajal. Qala, maka dia mengatakan, fa inni Rasulullah ilaika, maka malaikat mengatakan, ini sesungguhnya aku Rasulullah ilaik, aku diutus oleh Allah untukmu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, sambil menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu. Nah ini, jadi seseorang yang mengunjungi saudaranya
Ya, meskipun tidak punya kepentingan apa-apa, kecuali karena melepas kangen, melepas rindu karena dia adalah saudaranya, temannya, teman baiknya. Maka itu pun sudah menjadi apa? Menjadi sebab Allah turunkan apa kecintaannya kepada seorang hamba. Ya. Makanya perlu kita ini melepas kangen itu penting, perlu gitu. Ya. Japri sama saudara juga penting. Ya. Kangen Mas, kangen aku. Ya. Boleh enggak? Boleh. Justru malah kemudian dianjurkan seseorang itu bisa mengungkapkan rasa cintanya kepada saudaranya, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang melandasi hubungan baik dengan sesama. Nah, ini contohnya ini. Hadis dari Anas bin Malik. Ya, hadis yang semisal. Anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajulun. Ada seorang laki-laki yang sedang berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian famarra bihi rajulun, maka lewatlah seseorang ya di hadapannya. Faqala, maka lelaki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasul, inni la uhibbu hadza, sesungguhnya aku mencintai orang ini. Ini adalah takkid. Ya Rasul, sesungguhnya aku benar-benar mencintai orang ini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepadanya, a'lam tahu, apakah engkau memberitahu bahwa engkau mencintai dia? Qala la. Lelaki tersebut mengatakan, tidak ya Rasul. Qala, Nabi mengatakan, a'limhu, kasih tahu dia, beritahu dia kalau engkau mencintainya. Qala falahiqahu. Kemudian dia langsung menemui orang tersebut dan mengatakan, faqala inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Faqala, maka ya lelaki tersebut menjawab, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Allah, semoga Allah mencintaimu, ya, yaitu zat yang telah mencintai aku karenanya. Baik. Jadi ini ungkapan-ungkapan cinta seorang muslim dengan muslim yang lain. Siapa dia? Sama muslim. Ya, sama muslim. Ya. Yang penting dia muslim. Ungkapkan cinta itu kepada dia. Ya. Dan ini sudah menjadikan sebab bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Ya, makanya ungkapan-ungkapan inni uhibbuka fillah, maka mesti dijawab ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Kan ya. Jadi aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah, apa jawab tadi? Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu, ya. Karena engkau mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang rahimakumullah, maka tidak ada alasan kita ini tidak saling mencintai sesama mukmin, ya. Dan ini perkara-perkara yang enggak boleh kita remehkan. Enggak boleh kita remehkan. Saya yakin masing-masing kita ini punya kerinduan. Ya, kadang-kadang Mas Yudan itu SMS sama saya. Ustaz kangen. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu tak ya, kadang-kadang juga jebus mana SMS hilang atau SMS. Kangen, udah, ya monggo silahkan, enggak apa-apa. Dan itu memang dianjurkan seperti itu. Nah, ngaten ya, apalagi bisa saling mengunjungi satu sama lain. Ini konteksnya sama muslim. Kalau korobah otomatis, kalau korobah itu kerabat, rahim, itu otomatis. Bapak, ibu, saudara, paman, bibi itu otomatis itu. Itu perintah wajib untuk silaturahim. Ini saudara sama muslim. Ya, saling mengunjungi, dolan gitu, kemudian mengungkapkan rasa cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya yang positif ya. Maka itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan harus ditampakkan kepada sesama itu kan. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang tidak bolehnya seseorang meremehkan perkara yang baik, meskipun hanya sekedar apa? Menampakkan wajah yang baik pada orang lain. Tidak mensengut, apa mensengut itu? Apa? Mencucu, merengut. Nah, itu kan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qakhaka biwajhin talqin. Ya, kamu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun engkau hanya menampakkan apa? Akhaka biwajhin talqin, menampakkan raut muka yang manis.
enak dipandang oleh saudaramu. Apapun masalah yang kau hadapi, tetap tampakkan itu yang baik kepada orang lain. Jadi orang lain sudah merasa nyaman itu ketika melihat wajah kita gitu. Nah ini seharusnya seorang muslim seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu akan memasukkan seorang hamba karena beberapa hal. Di antaranya apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Jadi perkara yang menjadi pemberat amalan nanti di surga dan memasukkan seseorang ke dalam jannah ada apa? Taqwallahi, yaitu takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Perhatikan, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Di sini takwa kepada Allah kalau disebutkan sendirian maka itu meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Tetapi ketika disebutkan takwa Allah dan husnul khuluq, itu adalah dua hal. Satu vertikal kepada Allah, husnul khuluq adalah sesama manusia, horizontal. Dia vertikalnya bagus, horizontalnya juga bagus. Sama Allah baik, sama yang lain juga baik. Ternyata itu yang menjadikan apa? Perkara-perkara yang bisa apa? Menjadikan seseorang masuk jannah. Karena jamaah rahimakumullah, itu diantara hadis-hadis yang harus kita jadikan sebagai motivasi untuk tetap menjalin hubungan baik sesama manusia, khususnya sesama muslim. Jangan pernah mendolimi satu sama lain, terutama ya. Jadi jangan pernah mendolimi satu sama lain. Ini merupakan celah dan itu membahayakan. Sebanyak apapun amal seseorang, tetapi kalau dia mendolimi orang lain, ya pencelanya, mencacinya, merendahkan martabatnya, ya mengambil hartanya, melukai dirinya, itu akan menjadi sebab dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Betapapun banyak amal yang ia kerjakan, ya. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW ketika menyebutkan tentang masalah muflis, ya, Nabi mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabat, siapa sih orang muflis itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Di dalam standar sahabat ya mungkin sama, persepsinya mungkin sama kita ya. Al-muflisu, ya. Ya. Yang dikatakan muflis itu siapa? Yaitu orang-orang yang la dirhama wala mata, enggak punya apa-apa. Harta enggak punya, benda enggak punya. Harta enggak punya, benda enggak punya. Apa sih mata itu? Mata itu baju, termasuk mata. Sendal termasuk mata. Cowek, ompreng, piring termasuk mata. Itu orang yang bangkrut. Duit ora duwe, barang-barang ya ora duwe. Ini persepsinya sahabat. Mungkin sama dengan kita. Bahwa orang bangkrut ya tadinya roda 4 jadi roda 3. Dulunya bos, sekarang jadi buruh. Itu mungkin bangkrut. Tapi kata Rasulullah, bukan itu bangkrut itu. Ya. Bangkrut itu adalah man ya'ti, orang yang datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala salat, wasiyamin, membawa pahala puasa, wa zakatin, membawa pahala zakat, bahkan wa hajjin, membawa pahala haji. Jadi datang pada hari kiamat dengan membawa segenap pahala-pahala kebaikan. Tetapi ternyata masalahnya banyak. Ya, ada orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa si fulan ini pernah mencacinya, pernah menghinanya, pernah melukainya, pernah mengambil hartanya, ya, pernah merendahkan martabatnya dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya kebaikan-kebaikannya diberikan kepada siapa? Orang yang dizalimi. Ya. Jadi orang-orang yang ahli ibadah itu diambil semua pahalanya, dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, setelah habis kebaikan-kebaikannya itu, ya, pahala-pahalanya habis semua, ternyata masih belum kelar masalahnya. Sehingga kemudian apa? Dosa-dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat, orang yang beramal baik tadi itu, ahli sholat, ahli puasa, ditimpakan semua. Jadi habis pahalanya, dosa-dosanya orang-orang yang
dizalimi, ditimpakan kepada dirinya. Maka bangkrutlah dia. Tsumma turiha alaihi, tsumma turiha finnar. Lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Bayangkan, dia ahli salat, ahli ibadah, ahli ngaji dan lain sebagainya. Tapi hilang pahalanya dan dia dilemparkan ke dalam neraka gara-gara dia telah menzalimi orang lain. Nah, di sini hati-hati. Ini zaman-zaman yang banyak fitnah hari-hari ini. Medsos, Masya Allah. Ya, subhanallah. Medsos, Facebook dan lain sebagainya. Kalau kita nggak bisa menjaga lisan kita, tangan kita, hati-hati. Loh, saya kan nulis sama. Al-kitabatu bimanzilatil lisan. Tulisan itu kedudukannya sama dengan lisan. Apa yang kita tulis dihukumi seperti kita ngomong. Ya, makanya hati-hati. Udahlah, mending tawakuf. Mending kita diam. Ya, tahan diri. Nggak usah komentar udah. Ya, apalagi kemudian menyangkut hubungan atau hubungan baik antar sesama. Ya. Apalagi ini menyangkut kehormatan seseorang. Jangan. Karena medsos itu bisa saja. Ya, kadang-kadang kita ini percaya bahwa ini benar, ternyata hoax. Ya, udah luar biasa. Makanya saya sampai sekarang tidak pernah sarser kalimat atau flyer yang nggak benar itu. Kadang kita yakini dulu masalah corona macam-macam, ternyata hoax semua itu kan. Lah ini kan kita fatal seperti itu. Dan kemudian siapa yang bisa mengampuni kita kalau nggak Allah itu? Kalau kemudian kita sampai sekarang tidak menyadari kesalahan kita. Makanya hati-hati di sini. Oke. Jadi lebih banyak menggunakan waktu kita untuk untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita habiskan waktu kita untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak manfaat, apalagi sampai terjerumus masuk ke dalam perkara-perkara yang bisa merendahkan martabat sesama, gitu kan. Para jamaah rahimakumullah, jadi itu harus kita perhatikan, ya. Terus bagaimana? Ya sudah, kaidahnya sangat umum kaidahnya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memang reputasinya baik, gitu ya, tidak pernah ada reputasi buruk tentang seseorang itu, maka hendaklah kita tetap menjaga husnudzon kepada mereka. Harus husnudzon, ya. Namun jika memang mereka adalah orang yang reputasinya buruk, semua orang menganggap itu buruk, atau mungkin karena lisannya sangat menyakitkan kita, misalkan gitu, dan itu bukan sekali dua kali, ya, dan itu sudah dianggap merusak, maka kaidahnya adalah terapkan suudzon kepada dia. Boleh gak suudzon? Boleh. Ya. Jadi orang yang enggak baik, orang yang fasik, orang yang fajir itu kita mesti suudzon kepada dia. Contoh sekarang. Dan ini dibolehkan oleh para ulama. Insyaallah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu insyaallah banyak dijelaskan masalah itu. Bagaimana kita menerapkan suudzon dan husnudzon itu. Ketika orang punya reputasi jelek, misalkan ada seseorang yang dianggap namam atau kotat. Kotat ini suka mengadu domba. Lisannya jelek, tulisannya jelek, suka punya hal-hal yang merusak itu ya. Suka memfitnah sana, memfitnah sini. Maka terhadap orang ini kita terapkan suudzon kepada dia. Atau kita boleh menghibai dia. Boleh menghibai dia. Meskipun ghibah hukum asalnya adalah haram hukumnya, tetapi sama orang-orang kayak gini diperbolehkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menyelamatkan orang lain dari kerusakan dia. Fulan, hati-hati. Si fulan ini kalau datang mesti ini nggak bisa menjaga ini. Hati-hati. Ya. Hati-hati kena fitnahannya, hati-hati kena hasutannya. Ya, itu berbisa itu tulisannya, hati-hati. Hati-hati, dia tuh suka mencuri misalkan. Kalau dia hutang sama kamu, jangan dikasih. Karena dia terkenal sebagai orang yang suka hutang tapi nggak mau mengembalikan misalkan. Ya. Jadi kita sampaikan itu dalam rangka apa? Menyelamatkan orang lain dari apa? Kerusakan dia. Boleh enggak itu? Boleh. Jadi menggibai orang yang enggak benar, orang yang sudah dikenal fasik, fajir, dan bisa merusak kehormatan atau harta kaum muslimin, maka kita boleh membuka aibnya dalam rangka menyelamatkan orang lain dari keburukannya.
Demikian pula ketika membuka aib-aib mereka, suudzon kepada mereka diperbolehkan lil haja untuk kebutuhan. Makanya yang berseliweran di media sosial, kalau memang itu adalah orang-orang yang memang kita nggak kenal, ya bagaimana reputasinya, mending kita tawakuf, kita diam saja, ya kita diam saja, ya. Loh dia kan orang kafir benci, loh iya, tapi kan bukan berarti benci itu menjadikan kita apa? Tidak adil sama dia. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kepada seseorang menjadikan kamu berperilaku tidak adil kepada dia. Hati-hati. Ya, kamu boleh enggak suka, tetapi kamu harus adil. Ketika dia ngomong salah, ya bilang salah. Kalau memang benar ya benar kalau omongannya gitu. Tetapi kalau memang reputasinya orang itu enggak baik, maka jangan kemudian gampang husnudzon sama dia. Sebaliknya, ketika dia reputasinya baik, maka jangan sekali-kali kita suudzon sama dia, apalagi kemudian mencelanya, mengata-ngatainya dengan tulisan atau dengan omongan yang tidak layak gitu. Para jamaah rahimakumullah, ya, ini menjamin atau dalam rangka apa? Menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Jadi tidak mendoliminya. Karena seorang muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Seorang muslim itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya, darahnya harus dilindungi, jangan ditumpahkan, jangan dilukai. Karena di dalam Islam darah dibalas dengan darah. Ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Makanya orang yang membunuh saudaranya dengan sengaja boleh nggak dibunuh? Boleh nggak dibunuh? Boleh. Itu namanya kisos. Dan yang membunuh siapa? Penguasa, hakim, bukan kita. Ya. Jadi kutiba alaikumul qisas. Jadi diwajibkan untuk qisas. Jadi kalau seseorang sudah terbukti, ya, setelah diselidiki, setelah disidik terbukti dia telah membunuh seorang muslim, ya, maka dia boleh dibunuh. Ya, ini kalau memang sudah terbukti. Nomor 2, malu, hartanya harus dilindungi, nggak boleh diambil, nggak boleh dicuri, nggak boleh digosok dan lain sebagainya. Ya, karena harta itu juga terhormat, ya. Makanya di dalam Islam ada hukum potong tangan kalau dia mencuri. Ada hukum potong tangan dan kaki secara silang kalau dia merampok. Karena memang harta di dalam Islam ini sangat dilindungi di dalam Islam. Jadi nggak boleh angger main-main ngambil-ngambil tanpa izin, nggak boleh. Oke? Nomor 3 adalah wa'irduhu, dan kehormatannya. Jaga kehormatan sama muslim. Jangan direndahkan martabatnya. Jangan dilecehkan kehormatannya. Karena orang yang melecehkan kehormatan saudaranya sama muslim, itu dia telah berbuat dosa riba yang seberat-beratnya. Jadi katakan bahwa dosa riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling rendah itu adalah apa? Ayyankihar rajulu ummahu, seperti seorang laki-laki menzinai ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling rendah. Wa inna min arbar riba, sesungguhnya dosa riba yang paling berat adalah al-istitalah fi 'irdir rajulil muslim, yaitu merendahkan martabat seorang muslim. Jadi merendahkan martabat seorang muslim itu dosa riba yang paling berat, seberat-berat dosa riba. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan martabat seorang muslim. Itu nggih, tolong dijaga. Jaga hati sebaik mungkin. Jangan pernah punya masalah sama orang lain. Gampang minta maaf dan gampang memaafkan. Ya. Jadi itu yang harus dijaga. Inilah kesempurnaan takwa. Jadi takwa itu bukan hanya baik sama Allah, tapi juga harus baik sama orang lain. Ya, kalau bisa memaafkan, maafkan. Saya didolimi, apakah boleh membalas? Prinsipnya boleh membalas. Islam itu mengatakan demikian. Kata Nabi, al-mustabbani maqala wa alal badi' ma lam yatadil maghlub. Ada 2 orang yang saling mencela, saling mencaci. Ya, maka ya dosanya adalah orang yang dahulu mencaci, ya, yang mengawali cacian itu. Selama orang yang membalas caciannya tidak melampaui batas. Kalau dia dikasih cacian 1 porsi, boleh membalas 1 porsi, nggak boleh 2 porsi yang dibalas. Kalau lebih dari itu maka tidak diperbolehkan. Artinya boleh saling mencaci, asalkan dia membalas karena dia didolimi, gitu. Asalkan sama, seimbang dengan cacian yang diterima. Tetapi Islam tetap mengajarkan wal afina anin nas,
maafkan. Itu jauh lebih baik. Itu lebih baik. Kita membalas cacian itu energi. Memaafkan orang lain pun juga energi. Sama-sama mengeluarkan energi, maka keluarkan energi yang baik. Rasulullah betapa banyak disakiti sama orang-orang Yahudi. Orang ke masjid diludahi sama si Yahudi. Ya. Berangkat lagi diludahi. Sampai bingung. Kok gak ada yang meludahi? Ya. Nabi cari tahu, ternyata dia sakit. Dijenguk. Orang pertama yang jenguk dia sakit siapa? Rasulullah. Padahal dia didolimi sama orang tersebut. Akhirnya dengan akhlak Nabi dia menjadi sadar dan masuk Islam. Itu dakwah Nabi. Orang kafir pun sampai seperti itu. Bagaimana Nabi memperlakukan orang kafir seperti itu? Ya. Makanya kita ini yang di masyarakat itu memang harus dikasih udzur banyak. Jadi dakwah di kampung-kampung itu harus dikasih udzur banyak. Kalau dakwah di masjid seperti ini ya memang bisa homogen ya. Tapi kalau dakwah di kampung itu dikasih udzur lah, karena yang kita hadapi bukan orang-orang yang sama kan itu. Jadi butuh pendekatan itu butuh. Makanya butuh kesantunan, butuh adab yang bagus. Bagi orang-orang yang di kampung itu kadang-kadang dalil itu nggak butuh mereka itu. Yang butuh itu apa? Duit. Yang penting ada duit, yang penting ada mereka bisa makan, baru kita masih bisa masuk di sana. Sungguh di pondok itu kita mengalami hal yang memang berat di awal-awal. Sedikit cerita nggak apa-apa. Ini kampung hitam. Pondok di tengah-tengah. Kampung hitam itu kampung yang moh lima itu dilakukan semua. Ya, moh lima dilakukan semua. Awal mula pondok ini dicela gara-gara memperkerjakan orang-orang kampung yang masih jadi bandar. Jadi bandar diperkerjakan. Udahlah, jelek gitu kan. Kita difitnah macam-macam itu. Ya udahlah, biarin yang fitnah biarin. Akhirnya ya alhamdulillah. Sekarang mau lima nggak ada di pondok, kampung sebelah nggak ada. Mereka mau main ya sungkan, bandar ya sungkan. Sekarang dulunya bandar sekarang aktif, masya Allah, aktif 5 waktu, masya Allah, aktif sedekah, kewajibannya dilaksanakan, anaknya dipondokkan semua, alhamdulillah semuanya. Makanya kalau kita tidak dikasih udzur, kita dihabisin itu berat kita gitu. Ya kita sabar gitu. Karena memang kondisinya di kampung, di lapangan itu sangat jauh berbeda. Klinik sangat tinggi. Bagaimana kita menghadapi mereka itu butuh waktu, butuh gaya gitu kan. Butuh model gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah gitu, Allah izinkan sehingga itu dimudahkan. Oke? Makanya ini tadi kesantunan tadi itu. Jadi dakwah butuh adab, sehingga ketika ada perbedaan fikih bisa disikapi dengan apa? Adab gitu kan. Jadi perlu adab itu harus dikedepankan. Baik, saya kira cukup. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketakwaan itu baru dikatakan sempurna kalau komprehensif. Jadi ketika seseorang itu baik sama Allah, baik sama diri sendiri, dan juga baik sama orang lain. Jangan sampai orang itu hanya baik sama Allah, tidak baik sama orang lain. Atau sebaliknya, lebih parah ini, dia baik sama Allah tapi dia baik sama orang lain, nggak baik sama Allah. Ya, dengan berbagai macam alasan. Yang penting hatinya dijilbabi. Apa maksudnya? Kak, jilbaban enggak apa-apa, yang penting hatinya dijilbabi. Ini kan orang ngarang ngawur gitu. Iya, itu hatinya rusak orang-orang kayak gitu itu. Makanya tetap di jalan bahwa sama orang lain baik, sama Allah pun juga baik. Semuanya harus baik. Nah, ini baru dikatakan sebagai apa? Ketakwaan yang sempurna. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan yang bisa disampaikan? Tafadhol. Kalau kita pernah dari orang lain terkait perbuatannya mungkin dengan datanya gitu, tapi kita belum sempat meminta maaf kepada yang bersangkutan dan kita sampai harus maafkan. Apa yang harus kita lakukan agar Allah memaafkan aku yang bersangkutan? Barakallahu fikum. Ya, Syekh
As-Sa'di di dalam tafsirnya saat menjelaskan surah Al-Hujurat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuku ba'dal iman dan seterusnya. Wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Dia menjelaskan ini terkait masalah bagaimana seorang muslim enggak boleh mencaci saudaranya muslim yang lain atau enggak boleh menggibai saudaranya muslim yang lain dan lain sebagainya yang semisal. Lah kemudian dia menjelaskan bahwa ketika seseorang itu mengetahui atau seorang menggibai saudaranya dan saudaranya mengetahui tentang ghibahnya, tentang pekerjaan ghibah ini, ya, jadi yang dighibai itu mengetahui bahwa temannya telah menggibai dia, maka hendaklah dia meminta maaf atas dosa ghibahnya, karena yang dighibai itu tahu, ya. Kalau tidak tahu, yang dighibai tidak tahu, maka tidak ada anjuran minta maaf. Tiba-tiba datang, minta maaf ya, aku menggibai kamu. Wah, jadi malapetaka, perang nanti itu. Jadi jangan dia minta maaf. Tapi apa? Tapi hendaklah dia memintakan ampun kepada Allah, ya, akan kesalahan-kesalahannya. Jadi kesalahan-kesalahan orang yang dighibai itu kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, ampuni saudara saya yang telah saya ghibai. Berikan dia kebaikan. Justru mendoakannya. Dan yang berikutnya, kita diminta untuk memuji-muji kebaikan dia di hadapan orang lain. Jadi mengembalikan reputasinya. Nah, sama, mungkin kasusnya sama. Ketika kita menggibai seseorang, menjelekkan martabat seseorang, kemudian yang kita dzalimi ternyata lost kontak sama kita. Setelah kita sudah berupaya semaksimal mungkin, padahal dia tahu bahwa kita telah berbuat dosa sama dia, gitu kan? Maka kita lakukan tadi itu, kita cari sampai dia ketemu dan kita minta maaf sama dia. Tetapi kalau nggak ketemu, sudah maksimal, nggak ketemu ya sudah, kita mintakan, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dia, memberikan kebaikan kepada dia, dan kita bertobat Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sambil kita juga mengembalikan reputasi dia, memuji-muji dia di hadapan orang lain yang dulu pernah kita jelek-jelekan dia di hadapannya. Maka kita kembalikan reputasi dia. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Wallahu taala alam. Al-akhir yang lain? Nah, monggo. Yang saya tanyakan itu tentang ibadah, Pak Ustaz. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan syarat, Pak Ustaz. Dengan syarat apa itu? Yaitu niat ikhlas karena Allah, yang kedua harus benar ibadahnya. Mana dalilnya? Dalil ikhlasnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya amal ibadah tergantung dengan niatnya, dan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Jadi niatnya harus lillah, hanya untuk Allah. La riya wala sum'ah. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah. Ya, sum'ah itu kepingin diperdengarkan orang lain kebaikan-kebaikannya. Riya kepingin ditonton, kepingin diakui sama orang lain. Pencitraan, ibadahnya bukan pencitraan. Mata. Satu syaratnya. Nomor dua, harus benar. Benar itu artinya apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, harus ittiba. Makanya harus cari ilmu di sini. Mana dalilnya? Dalilnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa yang beramal satu amal ibadah yang tidak ada tuntunan dari kami, dari Rasulullah, maka fawaradun, maka tertolak. Aisyah radhiyallahu anha menambahkan ai mardudun, pasti ditolak amal ibadahnya. Dan Allah tidak akan mau menerima amal seseorang kecuali amal tersebut adalah amal yang benar sesuai dengan tuntunan. Maka niat sama benar ini harus ada dua-duanya. Tidak cukup hanya niat saja tanpa benar, atau benar saja tanpa niat. Ibadahnya baik, benar, sudah sesuai dengan sunnah, tetapi nggak ikhlas niatnya.
maka tetap itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia ikhlas saja tapi ibadahnya ngawur, nggak sesuai dengan tuntunan, sholatnya lihat kanan kiri, nggak lihat syariat, itu juga nggak bisa diterima. Maka kita harus menata niat, dan yang kedua kita harus mencari ilmu sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya, serius-seriusnya, agar kita benar-benar bisa diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ngasih taufik kepada kita semua. Ngaten nggih? Nggih. Sampun Pak, ngaten. Yang lain monggo ada lagi? Ngantuk. Ini waktunya siapa sebetulnya? Ustaz sinten? Kok? Udah, waktunya siapa? Kosong kok tumben. Sampun Pak? Sampun. Oke, monggo. Kita nggak tahu yang mana duluan, terus kita inisiatif untuk minta maaf, ternyata dengan minta maaf justru dalamnya lebih banyak, mana merujak gitu. Sikap kita gimana? Bisa diulangi lagi Pak? Kemudian dibuka mawon, kenapa Bang? Ya kita sangat berbuat baik sama manusia, ya. Terus kita inisiatif untuk minta maaf duluan, tapi dengan minta maaf itu justru mudaratnya lebih besar. Sebenarnya kasarnya kalau kita minta dia malu aja gitu. Sikap kita itu bagaimana? Kita minta maaf atau diam aja? Iya. Tadi saya katakan kalau kita telah berbuat dolim sama orang lain dan orang lain tidak tahu kedoliman kita. Kalau ini sudah tahu, maka kita harus minta maaf sama dia. Urusan apakah dia memaafkan atau tidak itu urusannya dia sama Allah. Paham ya? Nah, jadi tambah melunjak, tambah mantap, ya sudah, ini memang udah kita tinggalkan aja. Yang penting kita sudah minta maaf sama dia. Perintahnya adalah kalau kita sudah berbuat dolim sama orang lain, kita minta kehalalan. Kita minta kehalalan. Ini kehalalan itu memang, ya itu dituntut, itu ya dituntut, ya dituntut untuk kita lakukan. Nah, kemudian dia dituntut untuk bisa memaafkan orang lain. Makanya ada wal afina anin nas, gitu kan, memaafkan orang lain. Ternyata dia nggak bisa memaafkan, masih ada apa ganjalan-ganjalan yang menyebabkan dia nggak bisa memaafkan ya, pada saudaranya. Maka bagaimana? Ya sudah, yang penting kita sudah minta maaf, tenang dan tulus kita minta maaf. Jangan minta maaf hanya abang-abang lambe, tapi betul kita minta maaf. Tapi ternyata ditolak maaf kita, ya itu sudah. Yang penting kita sudah minta maaf. Urusan dia nggak memaafkan kita, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Rasul pernah menjelaskan, ini ada kasus ini, ada seorang anak merasa didolimi sama orang tuanya. Ya mungkin kasus kita mungkin sama ya, ada mungkin anak nggak pernah dirawati oleh orang tuanya, digeledak nih gitu. Jadi sejak kecil nggak dirawat anak ini, ditelantarkan gitu. Tapi kemudian tiba-tiba datang misalkan itu, tiba-tiba datang gitu. Kemudian kita nggak terima dia, ini kan juga nggak boleh. Kita nggak terima dia, lu kan dia sudah dolim sama kami. Ada anak yang kayak gitu, padahal nggak boleh seperti itu. Ya, dia orang tua, mestinya harus diterima. Dan kita harus birrul walidain. Tugas kita, kewajiban kita adalah birrul walidain kepada kedua orang tua. Betapapun besar kesalahan orang tua kepada anaknya, barangkali ditelantarkan, gak dibiayai, gak dihidupi. Kita dibesarkan oleh panti asuhan, gak tahu orang tua kita, tiba-tiba datang orang tua kita. Terus bagaimana? Ya sudah, maafkan saja. Tetap kita harus baik sama dia. Sekarang anak dituntut untuk birrul walidain. Urusan dia dolim sama kita itu urusan dia sama Allah. Urusan bapak, orang tua sama Allah. Yang penting kita terima. Ini kan kadang-kadang anaknya ikut balas kedoliman orang tuanya. Tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi hampir-hampir mirip kasusnya kayak tadi itu. Jadi kalau sudah kita minta maaf nggak diterima, justru malah jadi maka udahlah. Yang penting kita sudah minta maaf.
urusan dia memaafkan enggak, itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap kita harus berdoa kepada Allah agar memberikan taufik dan membukakan pintu hati maafnya untuk diri kita. Ngoten nggih? Wallahu taala alam. Halas ya, cukup ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada subuh hari ini. Ya subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.